Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hussein dengan NIM N1D1 20016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Pohon Enau. Asal mula tanaman konau. Pada zaman dahulu kala, seorang putri yang sangat cantik ditinggal pada suatu kampung di tengah gunung. Begitu cantik si putri gadis itu sehingga menarik perhatian setiap orang melihatnya. Siapa yang melihat putri itu terpaku di tempat, melihat kecantikannya yang luar biasa. Pada suatu saat, seorang pemuda yang sudah biasa menemukan gadis itu di jalan atau di pesta-pesta ingin membuang sepatah kata kecintaan terhadap si putri itu. Tetapi kata-kata sindiran cinta itu tidak dijawab oleh gadis itu, hanya memperlihatkan senyuman simpati yang menawan hati pemuda itu. Sehingga sebagaimana biasa terjadi bahwa kata seorang gadis dilamparkan dengan suatu kata-kata cinta, dan walaupun tidak dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan gerak atau laku perbuatan pun sudah dapat menandakan keinginan yang tersembunyi dalam hati. Demikianlah menurut dugaan pemuda itu, sehingga pada suatu saat di waktu-waktu yang dianggap baik, maka pemuda tadi mengadakan lamaran kepada putri gadis yang cantik jelita itu dengan adat kebiasaan yang biasa dilakukan. Lamaran mulai dijalankan atau dilakukan. Setelah didengar oleh putri gadis yang cantik itu, dengan spontan ia menerima lamaran itu, sebab prinsip gadis itu harus menolak hajat seseorang akan menanggung resiko di kemudian hari. Pada hari-hari yang lain, dengan tidak disangka-sangka, lalu seorang pemuda dari tempat lain memajukan pula lamaran kepada gadis itu, sebagaimana prinsip si putri. Lamaran yang datang dari orang yang kedua itu pun diterima. Demikian terjadi beberapa hari datang lagi lamaran dari seorang pemuda lain, sehingga pemuda-pemuda pelamar itu telah berjumlah 40 orang. Di antara 40 pemuda yang memajukan lamaran itu, salah dengan lain tidak kenal mengenai. Pada suatu waktu ke-40 pemuda yang melamar itu dengan tidak tahu menahu antara satu dengan yang lain, serentak datang di hadapan putri bagaikan orang-orang yang telah berjanji terlebih dahulu. Di tempat itu, para pemuda itu hanya menanyakan maksud antara satu dengan yang lain. Apa gerangan terjadi? Ke-40 pemuda itu kebetulan sama tujuan, sama keinginan, yaitu datang mendesak kepada putri gadis itu untuk meminta waktu mana untuk mengadakan perkawinan. Putri itu bimbingan. Ia tidak lagi menatap waktu demikian banyak pelamar, siapa yang akan ditolak dan siapa yang akan diterima. Karena susah hati, putri itu memberikan waktu, yakni 7 hari kemudian baru datang untuk menentukan janji. Semua pemuda itu pada kembali ke tempat masing-masing sambil memikirkan siapakah nanti di antara mereka itu yang diterima untuk kawin dengan putri itu. Pada waktu yang ditentukan, hadirlah pemuda-pemuda pelamar itu. Apa gerangan yang terjadi? Dipertemukanlah putri gadis itu telah berubah bentuk, yakni kaki putri itu telah berubah menjadi himpunan akar pohon enau dan tertanam di dalam tanah. Melihat peristiwa itu, separuh dari pemuda-pemuda itu mengundurkan diri. Gadis itu berkata kepada pemuda-pemuda itu bahwa 7 hari kemudian datang lagi. Rupanya dapat ditentukan siapa di antara kalian yang diterima untuk mengadakan pernikahan. 7 hari kemudian datang lagi pemuda-pemuda itu. Didapatkan gadis itu, badannya telah berubah menjadi
batang pohon enau. Dijanjikan pula bahwa 7 hari kemudian datang lagi, dan siapakah yang akan beruntung. Di antara 7 hari yang berakhir itu, maka seluruh tubuh gadis itu telah berubah menjadi pohon enau, yaitu kukunya menjadi akar, badannya menjadi batang, susunya menjadi seludang, dan kepala telah menjadi daun. Rambut telah menjadi ijuk enau. Dalam waktu 7 hari itu, ia telah memunculkan seludang yang sudah dapat disadap. Tepat pada waktu yang ditentukan, datanglah pemuda-pemuda pelamar itu, tetapi hanya tinggal 1 orang saja, sedang yang lain telah mengundurkan diri sebab mereka merasa tidak perlu lagi, sebab gadis itu telah menjadi pohon pada saat putri itu berubah menjadi pohon enau. Ia pernah mengucapkan sumpah bahwa barang siapa yang meminum airku, besok lagi mereka itu akan merasa pusing dan merasa ketagihan dimanapun aku berada. Semua orang mencari dan mencintai airku. Demikianlah dongeng dari asal usul semula pohon enau. Terima kasih.